Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini kita sampai ke pembelajaran 3, subtema 4 ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita langsung ke pembelajaran ya. Surat Al-Infitornya nanti diulang sendiri di rumah ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 133 ya. Apa yang sedang dilakukan Bella? Bella sedang menyumbangkan mainannya. Mainan itu disumbangkan kepada anak-anak di panti asuhan. Bella anak yang baik. Bella suka berbagi kepada orang lain. Bella berbagi mainan dengan anak panti asuhan. Bella berbagi kebahagiaan dengan anak panti asuhan. Saling berbagi tunjukkan kasih sayang. Apakah kamu suka berbagi? Nah, ini adalah Bella sedang membagi mainannya kepada anak-anak panti asuhan ya. Kita lanjutkan. Bella menyumbangkan mainan kepada anak-anak di panti asuhan. Mainan-mainan itu adalah mainan milik Bella dan Kak Hadi. Mainan-mainan itu sudah tidak terpakai. Sebelum disumbangkan, Bella meminta izin kepada Kak Hadi. Kak Hadi memberi izin kepada Bella. Kak Hadi juga ikut membantu Bella. Nah, bagaimana sikapmu? Beri tanda centang pada sikap yang baik. 1. Memberi bantuan baju untuk korban bencana. Baik ya. Nomor 2, meminjam pensil teman tanpa diketahui teman. Nah, tidak baik, harus izin dulu kalau mau pinjam. 3. Berbagi mainan dengan anak panti asuhan. Ya, baik. Jujur saat bermain. Baik. Tidak meminjamkan penggaris kepada teman. Tidak baik ya. Merebut makanan teman yang tidak mau berbagi. Tidak boleh juga. Mengejek anak panti asuhan. Tidak boleh. Tidak meminta izin sebelum membuka tas teman. Tidak boleh ya. Jadi kalau membuka tas temannya harus minta izin dan sudah diizinkan baru boleh buka. Kita lanjutkan. Della ingin meminjam pensil kepada Ita. Della meminta izin kepada Ita sebelum meminjam pensil Ita. Mengapa Della harus meminta izin kepada Ita? Nah, kenapa harus meminta izin? Ya, karena itu memang bukan milik kita. Punya orang lain, kalau kita meminjam harus minta izin dulu. Bella dan Kak Hadi memasukkan mainan ke dalam kardus. Kardus berbentuk ini kardusnya bentuknya kubus ya harusnya ya. Warnanya di sini warna coklat ya, harusnya warna hijau ya. Kedua kardus digunakan untuk mengemas barang. Tuliskan nama, ciri-ciri dan kegunaan benda di bawah ini. Nah, ini namanya jam dinding, bentuknya lingkaran, warnanya putih dan kuning, kegunaannya untuk mengetahui waktu. Yang ini kemoceng, bentuknya tidak beraturan, warnanya kuning ya. Kegunaannya untuk membersihkan debu di perabot atau jendela. Ini namanya bantal, bentuknya balok, warnanya biru, kegunaannya untuk alas kepala saat tidur. Benda keempat namanya gunting, bentuknya tidak beraturan, warnanya hitam, digunakan untuk memotong. Nah, nanti silakan ditulis di bukunya anak-anak. Dito juga berbagi dengan teman-teman panti asuhan. Dito menyumbangkan buku-buku. Ayah membantu Dito merapikan buku. Dito dan ayah bercakap-cakap. Nah, buku ini milikku waktu kecil, ayah. Buku itu bagus untuk anak-anak Dito. Nah, di sini ada kata ini dan itu.
Nah, kata ini untuk menunjukkan benda yang dekat. Kata itu untuk menunjukkan benda yang jauh. Ini boneka karena dipegang dekat ya. Nah, itu gelas kan agak jauh-jauh. Lengkapi kalimat dengan ini dan itu. Nah, buku ini milikku, pensil ini milikku, tempat pensil ini milikku, jam tangan ini milikku, karena semuanya dekat ya, jadi kita pakai ini semua. Nah, yang gambar kedua, komputer itu milik Kak Hadi, tas itu milik Kak Hadi, meja dan kursi itu berwarna coklat. Nah, ini jauh, bendanya kita pakai itu. Nah, kemudian yang bawah ini adalah matematika pengurangan ya. Dito mempunyai 67 buah cerita dan komik. Dio menyumbangkan 23 buku. Berapa sisa buku Dio? Nah, pernyataan itu bisa ditulis tadi semuanya ada buku dan cerita dan komiknya ada 67, yang disumbangkan 23, berarti dikurangi ya. Dikurangi 23. Nah, penyelesaiannya bisa dengan bersusun begini ya. 67, 23. Nah, yang satuan kita kurangkan dulu. Dikurang berarti dicoret kalau digambar ya. Satuannya ada 7, yang dicoret 3. Nah, kemudian yang puluhannya ada 6, yang dicoret 2 puluhannya, tadi 2 baris kita coret begini. Nah, masih ada berapa? Ini ada 4 puluhannya, ada 4 satuannya, berarti ada 44. Ya, pokoknya intinya kalau pengurangan atau penjumlahan itu semua harus satu persatu ya, dari satuan dikurangi satuan, baru kemudian puluhan dikurangi puluhan, dari belakang ya, semuanya dari belakang. Nah, jadi kalimat tadi bisa ditulis seperti ini ya. 67 dikurangi 23 sama dengan 44. Nah, yang bawah, ibu guru mempunyai 52 batang coklat. Sebanyak 32 coklat dibagikan kepada murid-murid. Berapa sisa coklat ibu guru? Nah, pernyataannya bisa ditulis seperti ini. 52 dikurangi yang dibagikan 32. Nah, dihitungnya pakai bersusun ya. 52, 32, 2 dikurangi 2, 0. 5 dikurangi 3, 2. Jadinya 20. Nah, ditulisnya 52 dikurangi 32 sama dengan 20. Nah, yang bawah dan baliknya halaman ini ya 139, nanti dikerjakan anak-anak ya. Jadi 2 halaman ya, ini dan ini dikerjakan, kemudian di foto dan diupload di Google Classroom ya. Ini juga sama soal cerita. Kemudian ini langsung bersusun pendek ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini anak-anak ya. Jangan lupa yang di upload 2 halaman ya, 138, 139. Kemudian yang belum mengumpulkan laporan perkembangan biji, segera mengumpulkan ya, sudah ditunggu teman-temannya ya. Baik, kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya ya anak-anak ya. Bu Yani akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.